Salam jumpa untuk kita semua para pencinta firman Tuhan di mana saja Anda berada. Semoga kita senantiasa disapa dalam kasih Kristus sebagai para peziarah pengharapan. Saudara-saudariku, jumpa lagi bersama saya, Diakon Fian OCD, dalam renungan penyejuk kalbu yang akan dipersembahkan oleh tim dari Komsos Paroki Hati Kudus Sonder. Mari kita bersama-sama bermenung dalam Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Kita akan merenungkan bagaimana Tritunggal Maha Kudus dalam misteri keilahiannya, tetapi juga dalam hidup kita, dan juga bagaimana Trinitas berbicara dalam lingkup alam sekitar. Marilah kita bermenung bersama dan semoga mengantar kita untuk menjadi manusia baru yang memiliki pengharapan yang tentu saja tak pernah mengecewakan. Saudara-saudariku, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk segala rahmat dan berkat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dalam misteri Trinitaris, kami boleh menghayati kasih-Mu, dan semoga kami dibantu untuk menjadi pewarta kasih dalam hidup kami. Bantulah dan tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh menjadi pewarta kasih yang sudah diberikan oleh Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para pencinta firman Tuhan yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini gereja memasuki Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Hari raya yang dirayakan sebagai inti iman dalam kekristenan. Bapa sebagai pencipta, Roh Kudus sebagai penghibur, dan Putra sebagai penebus. Dalam kesatuan Trinitaris, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang memberi kehidupan, pengharapan bagi umat manusia. Hari Raya Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan pada hari ini mengingatkan kepada kita akan inti misteri iman gereja yang bersifat misteri namun diterima dalam iman, kepercayaan, dan penghayatan hidup kita. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak kita untuk bersama-sama, untuk bermenung, membawa kita dalam refleksi berkaitan dengan bacaan-bacaan suci pada hari ini. Dalam bacaan pertama, dikisahkan tentang kebijaksanaan Allah yang sudah ada sebelum adanya dunia, sebelum adanya bumi, bahkan sebelum adanya segala ciptaan. Kebijaksanaan itu ada bersama-sama dengan Allah, dan Ia adalah milik Allah. Dalam kitab Amsal disampaikan bahwa sudah pada zaman purbakala
aku dibentuk pada mulanya sebelum bumi ada. Sebelum samudra raya ada, aku telah lahir. Hal ini mau mengatakan, menggambarkan, membicarakan tentang inti dari kebijaksanaan, yakni sabda Allah sendiri. Sabda Allah yang dalam perjanjian baru kita lihat dan kita terima dalam misteri inkarnasi. Sabda yang menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kita, tinggal di antara kita, yaitu pribadi Kristus sendiri. Sabda yang berasal dari Bapa, Dia yang sudah ada sebelum adanya bumi, sebelum segala sesuatu tercipta, Ia telah ada. Bahkan sabda itu digambarkan dalam kitab Amsal, bahwa Ia tinggal dalam dunia dan berada di atas muka bumi dan tinggal bersama-sama dengan anak manusia dan menjadi kesenangan bagi sang kebijaksanaan itu sendiri. Selanjutnya dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma digambarkan tentang pribadi Kristus yang bersatu dengan Roh Kudus, yang dalam kasih karunia Allah dicurahkan, dilimpahkan kepada kita. Karena iman kita menerima misteri Kristus yang dikatakan dalam kitab Amsal telah ada sejak sebelum adanya dunia. Dan kemudian dalam perjanjian baru kita menerima dengan iman akan misteri Kristus itu sendiri. Dia yang jauh sekarang menjadi dekat dan tinggal bersama-sama di antara kita. Dia yang menjadi sumber pengharapan. Hal ini mengingatkan kepada kita tentang salah satu surat yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus berkaitan dengan tahun jubileum ini, yakni pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Pengharapan itu bersumber dan berasal dari Kristus, dan kita bersandar dalam hidup kita pada Kristus itu sendiri yang adalah sumber pengharapan dalam keyakinan iman kita. Selanjutnya, saudara-saudariku yang terkasih, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana kisah Injil hari ini. Penginjil Yohanes berbicara tentang kesatuan Trinitaris dalam relasi kasihnya. Dikatakan bahwa Roh Kudus adalah roh kebenaran, Ia yang berasal dari Bapa. Ia datang, yaitu roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ini berbicara tentang Roh Kudus yang adalah hikmat, yang adalah roh kebenaran itu sendiri. Dan selanjutnya bagaimana dengan Putra? Putra yang adalah penebus yang kita rayakan dalam misteri Paskah. Putra itu adalah sang jalan kebenaran dan hidup. Dia yang kita terima dalam iman dan kita wartakan dalam hidup kita. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang dia terima daripadaku. Artinya di sini bahwa Roh Kudus juga memampukan kita untuk menjadi pewarta-pewarta, perpanjangan tangan dari Kristus sendiri dalam kehidupan keseharian kita, sehingga misteri Trinitaris itu, Dia yang transenden, yang jauh, sungguh dekat dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui pengharapan. Pengharapan seperti yang dikatakan dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saya membacakannya sekali lagi berkaitan dengan nas kitab suci ini. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kita menjalani hidup ini. Seringkali ada pergumulan, kekecewaan, bahkan penderitaan yang kita alami. Seringkali sulit untuk kita terima dengan nalar manusia secara normal, tetapi kita diingatkan akan pengharapan hidup baru bersandar pada misteri Kristus.
bahwa Bapa yang setelah menciptakan manusia tidak membiarkan kita berjalan sendirian, tapi justru kita ditebus dengan kehadiran Kristus sendiri. Dan selanjutnya kita diutus oleh Sang Penghibur yang membantu, menolong, menuntun hidup kita, yakni Roh Kudus. Roh Kudus yang senantiasa hadir dalam diri kita, memimpin dan menuntun hidup kita. Inilah relasi trinitaris yang kemudian membimbing dan menuntun kita, tidak membiarkan kita berjalan sendirian. Dan jikalau kita memiliki pengharapan akan Allah trinitaris, pada akhirnya kita akan mencapai kesempurnaan, kebahagiaan yang bersumber pada Tuhan sendiri. Semoga Tuhan membantu dan menolong kita untuk menjadi pewarta kasih, secara khusus kasih yang bersifat trinitaris, yang berasal dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk segala rahmat yang kami terima dalam hidup kami. Kami memuji kebesaran nama-Mu yang senantiasa berkarya dalam hidup kami, teristimewa melalui misteri trinitaris yang senantiasa mengundang kami untuk boleh menjadi pewarta kasih-Mu di tengah dunia. Mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk boleh berjalan di dalam hidup ini, menjadi para pewarta dalam hidup kami sebagai peziarah pengharapan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari sekalian, segala hidup dan karya kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.